Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meraih surga dengan tauhid. Maka itu adalah judul yang tepat diberikan pada pembahasan Kitabut Tauhid bab yang kedua. Kitabut Tauhid bab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub atau wa ma yukaffaru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwa tauhid menghapus dosa-dosa. Para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita memandang amalan itu banyak yang bisa menghapuskan dosa, itu banyak sekali. Ini termasuk rahmat Allah kepada kita semua. Tahu kalau hambanya itu pasti banyak melakukan kesalahan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal menyiapkan amalan yang kalau dilakukan hamba itu bisa menghapus dosa-dosanya. Banyak ya, diantaranya puasa, ya. Kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Kemudian umroh yang satu ke umroh yang lain, kemudian qiyamul lail, salat tarawih, itu semua menghapus dosa. Bahkan yang kemarin kita lakukan belum lama ini puasa Asyura, ya. Sebelum itu juga belum lama kita lakukan puasa Arafah. Itu semua amalan penghapus dosa. Baik. Di antaranya juga yang menghapus dosa adalah tauhid. Namun yang pertama kita sampaikan adalah bahwa tidak ada amalan yang lebih hebat untuk menghapus dosa daripada tauhid. Tayyib. Beliau membawakan bab ini, saya sampaikan, yang beliau katakan adalah fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menghapus dosa-dosa. Keutamaan tauhid itu banyak, Pak. Banyak sekali keutamaan tauhid. Di antaranya adalah menghapus dosa-dosa. Kenapa beliau di sini menyebutkan bahwa tauhid menghapus dosa-dosa? Padahal tauhid menghapus dosa itu sudah masuk kepada keumuman dari perkataan beliau fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Sering kita sampaikan kalau di dalam dunia usul fikih namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Sebetulnya tauhid menghapus dosa itu termasuk keutamaan tauhid. Namun beliau sebutkan secara khusus di sini bahwa tauhid ini menghapus dosa-dosa itu untuk memotivasi kita untuk semangat belajar tauhid. Ini poin pertama. Ya. Beliau membawakan judul ini, membawakan bab ini dalam kitab beliau itu untuk memotivasi kita agar kita semangat belajar tauhid. Dan bahwa tauhid ini bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang sepele. Belajar tauhid bukan hanya untuk orang yang awam saja, bukan. Tapi untuk para dai, untuk anak-anak yang masih sekolah, untuk mahasiswa, semuanya perlu belajar tauhid. Sekalipun orang itu sudah khatam kitab tauhid, harus diulang lagi. Karena untuk merealisasikan, untuk mewujudkan
kemurnian tauhid ini perkara yang sangat berat, perkara yang sangat sulit. Oleh karenanya beliau membawakan bab ini untuk memotivasi kita untuk semangat belajar tauhid itu. Para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkataan beliau fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kalau kita belajar usul fikih atau bahasa Arab ya secara umum, ma di sini walaupun dia satu huruf tapi ada berbagai bentuk ma. Dalam bahasa Arab ada ma mausul, ada juga ma masdariyah. Ma mausul itu biasanya artinya itu alladzi, yang. Berarti kalau ma di sini adalah ma mausul artinya keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapus oleh tauhid. Berarti di sana ada dosa yang nggak bisa dihapus. Ada dosa yang nggak bisa dihapus. Tapi kebanyakan para ulama pensyarah kitabut tauhid mereka menyebutkan bahwasanya ma di sini adalah ma masdariyah, yang artinya adalah bahwasanya tauhid ini menghapus seluruh dosa tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali dosa besar. Ya, termasuk dosa-dosa besar ini bisa dihapus dengan tauhid. Kebanyakan amalan yang Allah siapkan yang itu banyak bisa menghapus dosa, itu dosa-dosa kecil saja. Berbeda dengan tauhid. Tauhid ini bisa menghapus seluruh dosa. Perlu saya tekankan bahwa ini kita bukan bicara orang taubat ya. Kalau orang taubat selesai urusan. Rasul mengatakan at-taibu kama la dzanba lahu. Orang yang taubat itu seakan-akan tidak punya dosa sama sekali. Ya, selesai. Ini kita bukan bicara orang yang taubat, tapi ini kita bicara orang yang mati membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Nanti akan saya sebutkan hadisnya. Dosa besar itu Pak Ibu sekalian. Dosa besar. Dan ingat bahwa tauhid bisa menghapus seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Makanya ini motivasi besar untuk kita semangat belajar, yakni tauhid. Baik. Para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Beliau di dalam bab ini beliau membawakan 5 dalil. Banyak ya. 5 dalil itu kalau disyarah satu persatu sangat banyak. Tapi akan kita coba syarah secara singkat saja. Penting-penting saya akan sampaikan poin-poin penting saja. Ya. Beliau menyampaikan di sini membawakan dalam bab ini, bab kedua ini adalah tentang 5 dalil. Ya. Yang pertama beliau bawakan adalah dalam surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am 82, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ulaika lahumul amnu, maka mereka orang yang berhak mendapat rasa aman di akhirat, wa hum muhtadun, dunia akhirat ya. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sampaikan bahwa ayat ini itu sebetulnya penghujung daripada ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdebat dengan kaum yang mereka menyembah matahari, bulan dan bintang. Ya. Awal mula asal beliau ya, sebelum ini di Syam ini. Ini kejadiannya di Syam. Ya, di negeri Syam. Sebelum beliau ke situ, beliau berhadapan dengan kaum yang menyembah benda-benda bumi, patung. Tatkala beliau berada di ini kita ceritakan enggak nih kira-kira? Ceritakan enggak? Ceritakan ya, baik. Ini biar nyambung dengan ayat yang beliau bawakan di sini. Antum bisa buka surat Al-Anbiya ayat 51. Ini kisah Nabi Ibrahim. Saya bacakan supaya nyambung. Ketika beliau berada di Irak, di kota Babil namanya, di Irak. Ya. Disitulah ayahnya berada. Disitulah beliau berada. Awal mula beliau berhadapan dengan orang-orang yang menyembah benda-benda bumi, patung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 51, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu."
Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusdahu, petunjuk. Min qablu wa kunna bihi alimin. Dan kami maha tahu terhadap Nabi Ibrahim. Kami yang tahu kondisi Nabi Ibrahim. Para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini mendapatkan memberikan kepada Nabi Ibrahim petunjuk dari Allah Azza wa Jal itu tatkala beliau masih usia muda, sangat muda sekali. Ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 18 tahun. Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. Kalau Nabi Isa lahir sudah jadi utus jadi Rasul beliau. Udah bisa ngomong kan? Kalau Nabi Ibrahim ini masih muda, masih bujangan, masih 16 tahun usia berapa? Sekolah umur kelas berapa nih? 1 SMA? 2 SMA? Baik, kira-kira itu ya. Kelas 2 SMA, 1 atau 2 SMA. Ini masih muda, sangat muda sekali. Betul? 2 SMP? Hah? Ya, di kelas 3 SMP lah, sekitar itu. Taib. Allah berikan kepadanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha aqifun. Ingat tatkala beliau Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ini masih kecil, beliau dakwah tauhid. Ya, apa katanya? Ma hadhihi tamasil. Patung-patung apa ini wahai ayahku dan kaumku? Allati antum laha aqifun, yang kalian berada di dekatnya. Yang kalian terus beribadah di dekat patung-patung tadi. Ini apa ini? Ditanya seperti itu. Nabi Ibrahim ngajak mereka berpikir. Ini debat yang keren, yang bagus. Jadi bukan ngasih tahu, nggak boleh begini, tapi diajak berpikir. Tahu karena Nabi Ibrahim ini adalah orang sendirian, dan ketika itu tidak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim saja, nggak ada yang lain. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Maka mereka menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim, kami mendapatkan nenek moyang kami, ya, laha kepada patung-patung tadi itu beribadah. Kami mendapatkan nenek moyang kami beribadah kepada patung-patung tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa inilah hujah yang dibawakan oleh mereka orang-orang kafir tatkala itu. Ini kesesatan yang paling hujah yang paling menyesatkan umat ya ini. Berhujah, berdalil dengan nenek moyang. Ini agama nenek moyang kami ini. Ini adalah pintu kesesatan yang paling terbuka. Kalau bicara nenek moyang, semua punya nenek moyang. Ya, saya punya nenek moyang, Anda punya nenek moyang. Tapi nenek moyang yang benar itu yang mana? Kan gitu. Ini adalah pintu terbukanya lebar-lebar kesesatan. Pintu pertama kesesatan ini berdalil dengan nenek moyang. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ibrahim mengatakan sesungguhnya kalian wa aba'ukum dan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Lihat bagaimana beraninya Nabi Ibrahim. Beliau masih kecil. Mengatakan, Anda wahai bapakku, wahai kaumku, bersama nenek-nenek moyang kalian semua itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Lihat. Ya. Tanpa pandang resiko Nabi Ibrahim alaihissalam, masih kecil beliau. Sudah beraninya yang sangat luar biasa mendakwahkan tauhid. Oleh karenanya mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, qalu ajitana bil haqqi am kunta min am anta minal la'ibin. Mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ajitana bil haqqi. Kau serius mengatakan seperti itu? Am anta minal la'ibin, atau kau bercanda? Kami kaget kau mengatakan bahwasanya kami bersama bapak nenek-nenek moyang kami berada di dalam kesesatan. Kau benar mengatakan seperti itu? Atau kau hanya bermain-main saja, hanya bercanda? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Maka Ibrahim mengatakan, bahkan Rabb kalian adalah penguasa langit dan bumi yang telah menciptakan itu semua. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku atas kalian menjadi saksi. Terus kata Nabi Ibrahim, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan hancurkan patung-patung kalian ini setelah kalian pergi. Ya, setelah kalian pergi. Jadi Bapak sekalian, dahulu kaumnya Nabi Ibrahim
itu punya kebiasaan pesta. Ada hari-hari di mana mereka harus pesta, dan pestanya ini di luar kampung. Pergi semua kampung itu kepada pesta di luar kampung. Kemudian diajaklah Nabi Ibrahim. Diajak Nabi Ibrahim untuk ikut bersama mereka pesta di luar kampung. Tapi Nabi Ibrahim menolak. Karena rencana Nabi Ibrahim, setelah mereka pergi, Nabi Ibrahim akan apa? Akan menghancurkan patung-patung mereka. Gak mau Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim beralasan, inni sakim, kata beliau. Aku sakit. Ini adalah dosa Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim selama hidupnya ya tidaklah berdusta kecuali hanya 3 kali saja. Dikit nggak? 3 kali. Antum berapa banyak? Sama istri antum, sama anak antum, sama teman. Ya. Hanya 3 kali. Yang pertama ini, ketika diajak untuk berpesta di luar kampung, beliau mengatakan ini sakim. Sesungguhnya aku sedang sakit. Maksudnya kata para ulama ini bukan dosa yang murni betul-betul dosa, sebetulnya bukan. Inilah dosa yang kata para ulama namanya tauriyah. Bukan murni dusta, bukan. Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, sesungguhnya saya sakit. Yang sakit itu hati saya melihat kalian orang-orang musyrikin. Getet saya itu, nggak enak, degel. Makanya sakit hati saya melihat kalian. Akhirnya kalau nggak seperti itu, Nabi Ibrahim dipaksa nanti diseret untuk ikut pesta di sana. Atau yang kedua, sakim ini adalah isim fa'il yang bisa berarti sedang terjadi atau yang akan terjadi. Maksudnya adalah nanti saya akan sakit. Namanya juga manusia pasti pasti sakit. Setelah kaumnya pergi ya untuk pesta, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu, dicincang-cincang sampai hancur, illa kabiran lahum, kecuali patung yang paling besar di antara mereka. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka bisa kembali dan melihat. Kata para ulama menjelaskan tafsir ayat ini bahwa Nabi Ibrahim itu ingin mengembalikan fitrah mereka, agar mereka itu bisa berpikir, ini patung, ada patung yang besar, ada patung yang kecil. Patung yang besar ini aja nggak suka, ada patung yang kecil, sehingga patung yang besar menghancurkan patung yang kecil. Itu tujuan Nabi Ibrahim, untuk mengembalikan fitrah mereka bahwasanya hanya patung saja nggak suka kalau ada teman-teman yang lain dari patung-patung itu. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Qalu, ketika mereka pulang, ya, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, siapa yang melakukan terhadap patung-patung kami ini, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang namanya adalah Ibrahim, dia yang melakukan. Qalu, maka mereka mengatakan, fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Bawa dia di hadapan semua manusia agar mereka semua menyaksikan kelakuan Nabi Ibrahim. Ini tujuan Nabi Ibrahim, mencari kesempatan di mana Nabi Ibrahim itu berada di semua kumpulan manusia agar bisa mematahkan hujahnya orang-orang kafir. Qalu a anta fa'alta bi hadza bi alihatina ya Ibrahim. Tatkala manusia sudah kumpul semuanya, mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, a anta fa'alta bi alihatina hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau yang melakukan ini terhadap patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim mengatakan, oh bukan, tapi yang melakukan ini adalah patung yang paling besar ini. Karena Nabi Ibrahim itu meletakkan kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung yang kecil itu, kemudian disampirkan di tangannya patung yang besar. Nabi Ibrahim menjawab, oh bukan, bahkan yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Kalau nggak percaya, fas'aluhum in kanu yantiqun, tanya coba sama patung yang besar kalau memang dia bisa bicara. Ini adalah dustanya Nabi Ibrahim yang kedua. Dan ini juga bukan murni dusta. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang melakukan itu patung-patung yang besar. Tanya saja kepada patung yang besar kalau memang bisa bicara. Tapi ternyata patung bisa bicara nggak? Nggak bisa bicara, berarti yang melakukan saya. Paham? Misal, saya lewat Sendang. Itu di Sendang itu ada tugu tani itu kan, bawa pacil itu kan. Ya. Kemudian saya katakan, coba kamu panggil tugu tani itu, tugu tani, patung tani. Coba kamu panggil patung tani itu, dia akan melambaikan tangan. Kalau dia dengar nggak dia? Nggak dengar, berarti nggak akan melambaikan tangan.
Inilah, ya seperti itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Bahkan yang melakukan itu patung yang paling besar. Kalau nggak percaya, tanya saja kalau memang dia bisa bicara. Ini adalah tauriah yang kedua Nabi Ibrahim. Faruja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dhalimun. Maka mereka pun menyalahkan diri mereka sendiri dan mereka mengatakan sesungguhnya kalian inilah yang salah. Kalian inilah yang berbuat zalim. Sudah tahu patung ini nggak bisa ngapa-ngapain, kok malah ditinggal pergi. Makanya disebutkan di dalam riwayat hadis itu ketika kaumnya itu pergi ke luar desa sana ketika mau pesta, Nabi Ibrahim bawa kampak datang ke ke patungnya. Ini di situ banyak sajen. Banyak sajennya. Malakum la ta'kulun, ditanya baik, kenapa kau enggak makan? Nabi Ibrahim ngajak bicara patung untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul bukan Tuhan, ini patung biasa, dia enggak bisa makan, ngapain dikasih sajen. Dan dari dulu sampai sekarang ikhwan, kesyirikan bentuk sajen itu dari dulu sampai sekarang. Banyak sekarang ngasih sajen toh, entah yang ke pohon, entah yang ke gunung, entah yang ke apa, yang ke patung. Baik itu dari kalangan orang memang awalnya orang kafir ataupun orang muslim yang ngasih sajen itu ada. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka sambil menundukkan kepala dan berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, sesungguhnya kau sudah tahu bahwasanya dia enggak mungkin bisa bicara patung yang paling besar itu. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ini kesempatan Nabi Ibrahim menjawab, apakah kalian beribadah kepada selain Allah sesuatu yang dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun, tidak pula bisa memberikan mudarat? Uffil lakum, berhenti kalian dari perbuatan ini. Walima ta'buduna min dunillah, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Tidak kalian berpikir. Ini mereka kalah hujah. Orang kalau sudah kalah hujah mainnya apa? Usir, kekuatan, bakar, bubarkan. Kalah hujah sih. Ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Apa terus kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu harriquhu. Bakar Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolong Tuhan-Tuhan kalian itu kalau memang kalian mau melakukan. Bakar Nabi Ibrahim. Tolong Tuhan kalian. Tuhan yang disembah disuruh nolong. Maksudnya diperintahkan oleh pemimpin kaum agar Tuhannya ditolong, dilindungi, agar tidak dihancurkan lagi oleh Nabi Ibrahim. Hancurkan Nabi Ibrahim. Kemudian ya, qulna disebutkan ya di kisah-kisah dalam hadis yang panjang, disebutkan bahwasanya semua mengumpulkan kayu yang sangat banyak sekali untuk membuat lautan api. Bahkan ada seorang yang sakit parah, dia bernazar kalau saya sembuh, saya akan cari kayu bakar untuk bakar Nabi Ibrahim. Betul, dia cari kayu bakar. Akhirnya dibuat api yang sangat besar sekali sampai terlihat lautan api yang sangat besar sekali. Kemudian menggunakan ketapel yang sangat besar untuk melempar manusia, dilemparlah Nabi Ibrahim. Dilempar Nabi Ibrahim di perjalanan antara ketapel sampai api, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi saya dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril datang ketika itu dan menolongkan. Alaka li haja, apakah kau butuh bantuanku, kata Jibril. Amma anta fala, adapun kepadamu wahai Jibril tidak. Amma ilallah fa na'am, adapun kepada Allah, iya aku butuh bantuan Allah. Lalu dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolongku, dia adalah sebaik-baik penolong. Aku enggak butuh engkau wahai malaikat Jibril. Dan betul Allah katakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Api tentunya melahap semua yang ada di sampingnya, kecuali apa? Nabi Ibrahim. Mengetahui hal ini, mereka apakah langsung percaya enggak? Oh ini mukjizat, tidak. Oh ini tukang sihir ini sihir ini. Akhirnya apa? Diusir Nabi Ibrahim. Enggak mempan dibunuh, akhirnya apa? Diusir oleh kaumnya. Datanglah Nabi Ibrahim diusir, meninggalkan bapaknya, meninggalkan kaumnya, datang ke negeri Syam. Di situ Nabi Ibrahim bertemu dengan model kelompok yang kedua, kaum yang menyembah benda-benda langit. Kemudian Allah mengatakan, ini yang kita baca ayatnya di dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan, wa kadzalika nuri Al-An'am ayat berapa ini? 82. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda kekuasaan kami.
di langit dan di bumi. Liyakuna minal muqinin, agar dia Ibrahim menjadi orang-orang yang yakin. Falamma janna 'alaihi al-lailul ra'a kaukaba. Tatkala malam itu mulai datang, hilang. Tatkala malam itu datang, Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Dulu kalau kita masih SD, itu ada pelajaran bahwasanya Nabi Ibrahim itu sempat mencari Tuhan. Ya enggak, dulu masih ingat ya? Nabi Ibrahim dulu kafir, ya, kemudian beliau mencari Tuhan. Makanya di sini ayatnya dibawakan sama mereka, tapi ini bukan ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah syirik. Makanya disebutkan walam yakum minal musyrikin. Beliau tidak pernah berbuat kesyirikan. Lam masuk pada fi'il mudhari' yang akan menjadikan fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Artinya, beliau tidak pernah melakukan kesyirikan. Baik, falamma ra'au kaukaba. Ketika malam datang, beliau melihat bintang. Dia mengatakan, ini adalah Tuhanku. Falamma afala. Tatkala bintang itu pergi, hilang, qala la uhibbul afilin. Aku enggak suka sesuatu yang hilang. Tuhanku enggak mungkin hilang. Falamma ra'al qamara. Tatkala beliau melihat malam berikutnya, melihat rembulan, bulan. Qala hadza rabbi. Beliau mengatakan ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumidh dhallin. Kalau seandainya tatkala bulannya itu hilang, Nabi Ibrahim mengatakan kalau seandainya Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku. Ini dalil kata Ibnu Katsir untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sudah punya Tuhan, sudah punya Rabb, bukan sedang mencari Tuhan. Lah karenanya Nabi Ibrahim mengatakan la illam yahdini rabbi. Seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, lakunanna minal qaumidh dhallin, maka sungguh benar-benar aku akan menjadi orang yang sesat. Hati-hati makmum, ya, harus fokus dalam sholat. Jangan ketika membaca surat lakunanna minal qaumidh dhallin, amin. Jadi harus fokus dalam sholat. Ini sering kejadian santri ya, sholat sambil tidur. Yang harusnya nggak baca amin, dia baca amin. Padahal yang dibaca bukan ayat ini loh, ya, ayat yang lain. Kalau dibaca ayat ini udah pasti itu, pasti. Ya, nggak 1 2. Baik. Falamma ra'a syamsa, tatkala melihat kesiangan hari, esokan harinya melihat matahari terbit, hadza rabbi, hadza akbar. Oh, ini Tuhanku, ini jauh lebih besar. Tatkala matahari ini hilang, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan selain Allah Azza wa Jalla. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, ya, hanifa, lurus atau condong dari kesyirikan menjadi tauhid, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini dalil ya. Kemudian wahajahu qaumuh. Kaumnya mendebatnya. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kenapa kau mendebatku tentang Allah Subhanahu wa taala padahal Dia telah memberikan aku kepada petunjuk? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Dan aku tidak takut terhadap sekutu yang kalian jadikan yang kalian sembah. Illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali Allah menghendaki sesuatu. Wasi'a rabbi kulli syai'in ilma, dan ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun. Tidaklah kalian mengambil pelajaran. Di sini disebutkan para ahli tafsir bahwasanya mereka orang-orang musyrikin itu menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Wa kaifa akhafu ma tusyrikuna bihi. Ditakut-takuti, mengancam bahwasanya Tuhanku ini, patung-patung ini akan mencelakakanmu wahai Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan wa kaifa akhafu ma tusyrikuna bihi. Bagaimana mungkin aku takut kepada sekutu-sekutu yang kalian sembah? Ya? Harusnya kalian yang takut karena kalian itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yunazzil bihi alaikum sultan, yang Allah tidak turunkan kepada kalian dalil. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Maka mana di antara dua kelompok yang lebih berhak mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahui. Jadi orang-orang musyrikin Bapak sekalian, itu mereka sering menakut-nakuti para nabi. Tak terkecuali Nabi Ibrahim. Bahwasanya sesembahan kami ini akan benar-benar mencelakakan engkau wahai Nabi Ibrahim. Ini kisah yang sama terjadi pada Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud kaumnya menakut-nakuti, ya, di dalam surat Hud ini ayat 54, innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami akan mengatakan bahwa benar-benar sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami itu akan menimpakan keburukan kepadamu wahai Hud. Apa kata Nabi Hud?
Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Aku bersaksi atas Allah Azza wa Jalla, dan saksikanlah bahwasanya aku berlepas diri atas apa yang kalian berbuat syirik. Min dunihi, selain Allah Azza wa Jalla, fakiduni. Tapi Nabi Hud enggak takut ancaman orang-orang musyrik tatkala itu. Ditantang balik oleh Nabi Hud. Ya, fakiduni jami'an summa la tungdirun. Kumpulkan semua Tuhan-Tuhan kalian semuanya. Kumpulkan semua di sini bersama kalian semuanya di sini. Fakiduni jami'an, lalu berikan kepadaku mudarat. Timpakan kepadaku keburukan, wala tungdirun, dan jangan tunggu lama. Sekarang lakukan. Berani enggak antum? Ustaz, antum hati-hati ceramah tauhid, nanti disantet sama dukun. Silakan kumpulkan para dukun, santet saya. Berani enggak antum kayak gitu? Kalau Anda enggak berani ya. Kalau antum berani silakan. Nabi Hud seperti itu. Kemudian penghujung ayat, ya, Allah katakan di dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Para sahabat bingung. Berat ayat ini turun, wahai Nabi Muhammad, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Laisa dzalika, kata Nabi Muhammad, bukan itu yang dimaksud. Bukankah itu yang dimaksud adalah syirik? Bukankah tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya tatkala beliau memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Jangan berbuat syirik, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang nyata, yang besar. Maka mencampur adukan dengan kesyirikan. Saya katakan bahwa zulmin ini adalah nakirah. Kalau belajar usul fikih menunjukkan lafaz yang umum. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan apapun, baik syirik kecil maupun syirik besar. Syirik besar jelas. Syirik kecil ini terkadang yang kita sulit untuk lepas, ikhwan. Dan orang yang tidak mencampur adukan dengan kesyirikan apapun itu, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka dia pasti akan mendapatkan keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat apa? Konsekuensinya seluruh dosanya dihapus. Kalau masih ada dosa yang menyebabkan dia disiksa, berarti tidak aman kalau gitu. Dia akan mendapatkan keamanan, seluruh dosanya akan dihapus. Tapi syaratnya apa? Walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukan keimanan, ketauhidan mereka itu dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Syirik apapun bentuknya. Riya kah? Bersumpah atas selain nama Allah kah? Syirik kecil apapun bentuknya. Begitu juga syirik besar. Pasti dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan akan masuk ke dalam surga, dosanya semuanya diampuni. Tapi ini berat, ikhwan. Kalau syirik besar oke lah, kita nggak menyembah kuburan, kita nggak menyembah patung, kita sholat bahkan. Tapi syirik kecil ini, terkadang kita syirik kecil banyak dan kita nggak tahu macam-macamnya apa itu. Kenapa? Kita nggak belajar tauhid. Oleh karenanya tauhid ini betul, Pak, bisa menghapus seluruh dosa. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan bicara orang yang taubat. Kalau orang yang taubat selesai urusan, dosanya hilang semua. Tapi ini kita bicara orang yang mati bertauhid, membawa dosa-dosa yang sangat besar. Kalau tauhidnya itu murni, betul-betul dia merealisasikan tauhid, tauhidnya tinggi, tawakalnya tinggi, sama sekali tidak menyentuh, tidak ngelirik ke syubhat-syubhat syirik yang kecil maupun yang besar, murni tauhidnya, maka pasti dia akan mendapatkan keamanan dan seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sulit. Ya. Ini terlalu Terlalu sulit. Terlebih kita yang jarang belajar tauhid. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis dari Ubadah bin Samit. Ini lebih hebat lagi ini daripada yang pertama tadi saya sebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Ini syaratnya. Dia harus bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, baik yang kecil maupun yang besar. Ini kan menuntut kita yang pertama belajar tauhid, full belajar tauhid itu bukan sekali dua kali, full.
Yang kedua, belajar syirik berbagai macam-macamnya. Ini harus dilewati Bapak sekalian. Sehingga dia bisa merelasakan barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah berarti dia berlebihan seperti orang-orang sufi. Dan utusan Allah tidak boleh meremehkan seperti orang-orang liberal yang mengatakan Nabi Muhammad itu enggak benar yang dikatakan. Dia ada mengatakan ada neraka. Itu sebetulnya neraka enggak ada. Itu hanya untuk menakut-nakuti umat ini aja supaya mereka pada taat. Kalau enggak kayak gitu mereka enggak taat. Sebetulnya enggak ada neraka itu. Ya. Kemudian wa anna Isa abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Karena banyak yang menyembah Nabi Isa. Sehingga perlu diingatkan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan bahwasanya Nabi Isa ini adalah kalimat Allah dan ruh yang Allah berikan, yang Allah tiupkan kepada Maryam. Dan dia bersaksi bahwasanya wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Apa balasannya Bapak sekalian? Adakhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Ini berat ikhwan. Tadi saya sudah sampaikan. Harus belajar tauhid dan harus belajar syirik semuanya. Tayyib, untuk menyempurnakan, untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, baru Allah jamin akan masuk surga walaupun bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalannya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga. Baik ya secara mutlak Allah pasti masukkan dia ke dalam surga tanpa sedikit pun tersentuh api neraka. Atau Allah akan masukkan ke dalam surga tapi Allah bersihkan dulu dari dosa dengan disiksa di neraka. Bagaimana kondisi semacam ini Bapak sekalian? Tergantung kemurnian tauhid seseorang. Tergantung kualitas tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semakin tauhidnya murni, walaupun dia membawa dosa yang sangat besar, Allah katakan sepenuh bumi, Allah akan datangkan sepenuh bumi ampunan. Untuk siapa? Orang-orang yang murni tauhidnya kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa murni, kita nggak tahu tauhid, berbagai macam pembagiannya. Kita nggak tahu macam-macam syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Para ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ketiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang dia dengan itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa menunjukkan la ilaha illallah itu ada syaratnya. Harus ikhlas. Selain dia harus belajar, harus tahu kondisi-kondisi tauhid dan juga syirik-syirik yang berkaitan dengannya, dia juga harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla di dalam mengucapkan tauhid ini. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti dia harus paham betul tauhid itu. Dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan, berarti dia harus paham syirik itu, baik yang besar maupun yang kecil. Dan dia melakukan itu semua ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Balasannya apa? Fa innallaha harrama 'alan nar. Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Tidak boleh neraka nyicipi daging dia, tidak boleh. Pasti masuk ke dalam surga. Kapan ikhwan? Tergantung tauhid seseorang. Semakin murni tauhid seseorang, semakin haram neraka menyentuh kulit dia. Dari awal saya sebutkan bahwasanya beliau membawakan bab ini untuk memotivasi kita belajar tauhid. Belajar tauhid itu, ya, agar kita semangat belajar tauhid. Baik, kita azan terlebih dahulu, baru kita selesaikan dua hadis terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalil yang ketiga yang tadi kita baca adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah punya wajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Kita dengan Asy'ariyah itu sepakat dalam satu sisi, tidak dalam sisi yang lain. Sepakat dalam satu sisi, sepakat bahwasanya sama-sama kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak sepakat dalam satu sisi bahwasanya Allah tidak punya wajah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Ini dalilnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman, dan untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, mereka akan diberikan al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, ziyadah di sini maksudnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah.
Karena mereka mengatakan bahwasanya ini maksudnya majaz. Disebut wajah tapi maksudnya bukan wajah. Sama seperti mereka Allah punya tangan, maksudnya bukan tangan tapi rahmat Allah atau kekuatan Allah. Baik, taruhlah seandainya bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taruhlah seandainya Allah Subhanahu wa taala tangannya itu adalah rahmatnya atau kekuatannya. Oke. Tapi tidaklah rahmat Allah Azza wa Jal diucapkan dengan bentuk tangan kecuali kepada zat yang memang dia punya tangan. Paham maksud saya? Saya misal berkata gini, misal batang hidungnya udah kelihatan tuh. Apakah yang datang hanya hidung-hidung tok atau saya mengucapkan untuk menggambarkan bahwasanya si fulan itu punya wajah juga, si fulan punya hidung. Saya nggak mungkin mengatakan kepada si fulan hidungnya sudah nampak, itu batang hidungnya sudah nampak. Saya nggak mungkin mengatakan kepada si fulan batang hidungnya sudah nampak kecuali untuk mensifati orang yang memang punya hidung. Paham? Paham saya? Paham atau tidak? Ya. Allah tidak mungkin mengaplikasikan Allah bahkan kedua tangan Allah terbentang. Oh, maksudnya bukan tangan tapi rahmat Allah maksudnya. Tapi kekuatan Allah yang terbentang. Kenapa kau tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Oh, maksudnya bukan tangan tapi maksudnya kekuatan Allah. Ya, tidak mungkin, tidak mungkin diaplikasikan dengan bentuk tangan dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kecuali zat yang memang aslinya punya tangan gitu loh. Baik. Kalau tangan panjang pencuri ya. Walaupun dia nyurinya nggak selalu pakai tangan. Kadang pakai komputer sudah nyuri apa data segala macam. Pakai tangan nggak? Tapi dia punya tangan nggak? Makanya dijuluki tangan panjang. Kalau di Arab, bahasa Arab tangan panjang bukan pencuri, tapi orang yang suka sedekah. Makanya yang akan menyusulku meninggal itu yang paling panjang tangannya, maksudnya di antara istri-istri Nabi. Ya. Lalu para istri Nabi diukur tangannya panjang-panjang gitu kan. Maksudnya bukan tangan panjang begitu, tapi orang yang banyak sedekah, banyak infaknya. Baik, seperti itu. Ini dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla punya wajah. Ini selingan ya, tapi ini penting akidah. Baik, sehingga Allah akan haramkan atas neraka. Iya. Allah bisa jadi mengharamkan secara mutlak, tidak akan tersentuh dengan api neraka sama sekali bagi yang tauhidnya itu murni. Dan mungkin Allah akan azab dulu dia, tapi nanti akhirnya dia juga akan pasti masuk ke dalam surga. Barangkali dia adalah orang yang suka syirik kecil. Barangkali dia adalah orang yang sebenarnya tidak suka syirik kecil, tapi terkadang masih suka membantu misalnya hari raya mereka, masih suka membantu ibadahnya mereka, masih suka bonceng. Ayo tak banyak sekalian mau kemana? Ke gereja, ayo antarin ke gereja. Mungkin yang seperti ini. suka nyerempet-nyerempet. Dan yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, Qala Musa ya Rabbi. Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Qala, Allah berfirman, Qul ya Musa, katakan wahai Nabi Musa, bacalah la ilaha illallah. Nih, la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Qala, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu juga mengatakan la ilaha illallah. Nabi Musa itu ingin sesuatu yang spesial. Pengen menjadi orang yang paling spesial di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan diajarkan satu kalimat yang tidak diajarkan kepada hamba-hamba yang lain. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, wahai Nabi Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di langit. Wal ardina sab'a fi kifatin. Dan juga bumi yang 7, jadi langit yang 7 beserta penghuninya selain aku, dan juga bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin. Dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan lagi. Malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Ini antum lihat.
bagaimana kalimat la ilaha illallah itu bisa mengalahkan ya 7 langit beserta penghuninya dan 7 bumi. Itu betapa beratnya ikhwan. Bisa dikalahkan dengan la ilaha illallah saja. Kecil, la ilaha illallah ini menghapus dosa yang sangat banyak, kecil. Langit yang 7 bersama penghuninya, ribuan jutaan malaikat, mungkin miliaran makhluk Allah yang di atas langit, beserta 7 bumi lapisnya itu masih berat hanya kalimat la ilaha illallah. Makanya benar, la ilaha illallah yang murni tauhid seseorang kepada Allah kecil untuk menghapuskan dosa-dosa yang sangat banyak sekali. Walaupun mati dalam keadaan dosanya sepenuh bumi. Hadis ini Bapak sekalian disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Namun banyak yang mendhaifkan hadis ini karena ada perawi yang dianggap tidak kredibel, diragukan kredibelnya ya. Namun Ibnu Katsir mengatakan ini hadis punya syahid, punya penguat. Saya kasih tahu sedikit bahwasanya hadis yang dhaif itu ya terkadang dia bisa terangkat ya dengan adanya penguat atau syahid. Ada syahid, ada tabi namanya. Kalau tabi dia punya mutaba'ah, ini dalam usul hadis, yang mustalahul hadis. Ada tabi, ada mutaba'ahnya. Ada beberapa mutaba'ah di hadis ini yang awalnya dhaif sehingga menjadi kuat. Lafadznya sama, dia memiliki jalur sanad yang berbeda. Punya misalnya 2 jalur. Ini Rasulullah, ya, ini sahabat. Kemudian ini tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat itu banyak. Ada tabi'in ini ke sini. Nanti sampai ke imam. Ada tabi'in yang kedua ini nanti sampai ke imam. 2 jalur. Jalur yang ini dhaif. Hadisnya 1, jalur ini dhaif, jalur yang pertama. Jalur yang kedua sahih. Ini namanya mutabi'. Dia yang dhaif maka menjadi sahih karena punya mutaba'ah. Paham di sini? Paham atau bingung? Baik. Yang kedua ada syahid. Hadis ini ada syahidnya, bukan tabi'nya. Syahid itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Syahid itu hadis ini dhaif. Ini punya jalur tapi dhaif hadisnya. Ini ada hadis yang lain, redaksinya beda. Tapi topiknya sama. Jadi lafadznya beda, tapi inti topiknya, isinya itu sama. Namanya punya syahid. Lafadznya beda, ini dhaif, tapi ada hadis yang beda, bunyi hadisnya beda, perawinya beda, tapi intinya sama dengan hadis yang dhaif ini. Nah, hadis yang tadi kita baca tadi memang dhaif, tapi dia punya jalur penguat, yaitu punya syahid yang dari hadis yang lain yang sahih. Intinya sama. Saya akan sebutkan. Hadisnya panjang. Yusahu bi rajulin min ummati yaumil qiyamah. Dipanggil dengan suara keras dari umatku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Fa in syaru alaihi tis'atun wa tis'una sijillan. Dibentangkan kepadanya 99 sijil. 99 sijil itu adalah catatan keburukan seorang hamba. Ada 99 catatan keburukan, kullu sijilin madul basar. Setiap satu sijil itu sejauh mata memandang. Antum bayangkan betapa banyaknya dosa manusia itu. Punya 99 catatan keburukan, setiap catatan sejauh mata memandang. Sumaya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, hal tunkiruna min hadza syai'an? Dibentangkan, dilihat, apakah kau mengingkari dari dosa-dosa ini sedikit pun? Ada yang kau nggak setuju? Ada dosa yang mungkin kau nggak lakukan tapi tertulis? Dia mengatakan, la ya Rabb, nggak ada. Ini semua dosa aku pernah lakukan. Allah bertanya, a'adzlamaka katabati al-hafidun? Apakah malaikatku mendolimimu? Barangkali dia salah catat atau bagaimana? Mungkin salah catat? Kata hamba tadi, la ya Rabb, enggak. Ya. Allah bertanya, alaka udhrun? Alaka hasanatun? Apakah kau punya udzur? Atau kau punya atau kau punya kebaikan? Ini kan dosamu sekian banyak nih. Barangkali kau punya udzur atau kau masih punya kebaikan. Fayahabur rajul. Laki-laki itu dalam takut sekali. Fayaqul, dia mengatakan la. Dia mengatakan, laki-laki mengatakan tidak. Aku enggak punya udzur, aku juga enggak punya kebaikan, udah habis. Fayaqul bala innalaka indana hasanat. Lalu Allah menjawab, lah, justru kau di sisi kami punya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Tidak ada kedoliman hari ini bagimu. Fatukhraju lahu bitaqah. Dikeluarkan satu kartu. Ini 99 catatan amal buruk. Dikeluarkan satu kartu oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalamnya ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fayaqul ya Rabb ma hadhihi bitaqah. Ketika lalu laki-laki tadi mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wa hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Apa perbandingan satu kartu ini dibandingkan dengan 99 sijilat ini? Begitu besar, begitu banyak catatan buruk ini dibandingkan dengan satu kartu ini. Apa bandingannya wahai Rabb? Allah mengatakan innaka ladzulma. Innaka latuzlamu. Pada hari ini kau enggak akan dizalimi. Fatudau sijillat fi kifatin wa bitaqah fi kifatin. Tuh 99 sijilat diletakkan di satu gaun timbangan. Kemudian satu kartu yang isinya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh di timbangan yang lain, di gaun timbangan yang lain. Fatashat asijillat fasaqulat albitaqah. Lalu ternyata timbangan yang ada kartu tadi itu lebih berat daripada timbangan atau daun timbangan yang berisi 99 sijilat. Lihat bagaimana kekuatan la ilaha illallah. Luar biasa. Sangat luar biasa. Hadis terakhir ya yang beliau bawakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam," dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya." Kalau seandainya kau mendatangi aku membawa sepenuh bumi dosa. Membawa dosa sepenuh bumi kau datangi aku. Summalaki tanila tusyriku bi syai'a. Kemudian kau datangi aku dalam keadaan kau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qarabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu, akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Lihat, syaratnya apa wahai anak Adam? Kau bawa kepadaku, datang menemui aku membawa dosa sepenuh bumi. Ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, sepenuh bumi. Dosa apa itu? Kumpulan dari dosa-dosa, dosa riba, dosa zina, dosa khamar, dosa judi, semua jadi satu. Sepenuh bumi, dosa besar. Tapi kau bertemu dengan aku, tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, baik syirik kecil maupun syirik besar. Walaupun riya, enggak pernah kau lakukan itu. La ataituka biqrabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu membawa sepenuh bumi juga ampunan. Dosa yang sangat banyak sekali bisa diampuni dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya kembali dengan orang-orang yang murni tauhidnya. Maka ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Orang yang berzina kekal di neraka. Maka kita katakan bahwasanya orang-orang yang membawa dosa besar mati membawa dosa besar. Kalau tauhidnya murni, maka itu bisa dihapus dengan sangat mudah oleh Allah Azza wa Jal. Dengan rahmat Allah yang sangat luas, dia betul-betul menjaga tauhidnya kepada Allah. Tawakalnya sangat tinggi, tauhidnya sangat murni, tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, tidak pernah nyenggol-nyenggol kesyirikan. Allah datangkan ampunan sepenuh bumi, lenyap dosa-dosa yang sangat banyak itu, lenyap seketika, langsung masuk surga, tanpa hisab, tanpa azab tentunya. Dosanya hancur sih, diampuni oleh Allah Azza wa Jal, langsung dia masuk surga tanpa tersentuh sedikit pun, yakni dengan api neraka. Dia nggak tobat. Dia nggak pernah tobat dari dosa riba. Dia nggak pernah tobat dari dosa zina, nggak pernah dia. Tapi tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal, Allah ampuni dosa itu. Kalau tobat selesai ya. Tapi dia nggak tobat. Begitu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bab yang kedua daripada kitab tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali setiap minggu pertama, pekan pertama, malam Ahad pekan pertama, kita akan bahas tauhid karena pentingnya tauhid, dan kita akan tunda pembahasan tentang masalah riba karena saya kira pembahasan tauhid ini penting ya, karena kita nggak tahu antum belajar tauhid di mana, sehingga harapannya antum bisa belajar tauhid di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan silakan bagi yang ingin bertanya, satu saja, monggo. Pertanyaannya, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah sekali dalam hidupnya, apakah masuk dalam hadis yang kita baca tadi?
Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu kan sebetulnya ada dua ya. Agar la ilaha illallah itu bermanfaat, dia masuk Islam. Yang pertama diucapkan dengan lisan, yang kedua dia harus mengamalkan, diyakini dengan hati dan diamalkan. Kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi ngasih sesajen, ya sama saja. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan semua agama sama, ya sama saja, neraka. Jadi la ilaha illallah itu ada syaratnya. Dia harus paham, harus ikhlas, harus mengamalkan, begitu. Silakan Pak. Ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Dan tidak membawa kesyirikan. Nah, artinya konsekuensinya pasti itu dari kita. Iya. Jika kok walaupun tauhid tapi masih syirik misalnya, masih ini kan berarti tidak masuk konsekuensi yang itu. Maksudnya nggak masuk dia adalah bertauhid gitu. Karena misalnya masih ya, Baik, saya paham pertanyaannya. kalau dosa syirik kecil kan misalnya ya iya apa kan masih kita lakukan ya kita. Baik. Baik, hadis-hadis yang tadi saya baca, yang kita baca, itu adalah bahwa mungkin dia akan masuk surga tanpa sedikit pun tersentuh api neraka. Dia adalah orang-orang yang tauhidnya murni, yang tidak menyentuh sedikit pun kesyirikan. Bahkan dia tidak menyentuh hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seseorang, yang bisa mengikis tauhid seseorang walaupun dia nggak sampai kafir. Dia bisa masuk surga. Sebesar apapun dosa dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini berat, Pak. Ini berat. Yang kedua, dia pasti masuk surga, tapi dia harus dimasukin dulu ke dalam neraka. Harus disucikan dulu dari dosa-dosa. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.